Desember ini, teman-teman youth di segmentasi student or usia sekolah akan difasilitasi renungan mingguan yang akan ditayang pada setiap hari Jumat di channel Wave Youth Ministry. Jadi, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan pujian-pujian dan juga kebenaran firman Tuhan. Selamat bersaat teduh, and thank God it's Friday. Karena kasih-Mu Bapa, janji-Mu selalu setia, dan kasih-Mu selalu ada buat kami ya Bapa. Thank you Bapa. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagalku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan. Bersama kita katakan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, Tanpa ragu ku kan berjalan, janji-Mu setia sampai selamanya. Kau jalan Kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Jiwaku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janji-Mu setia sampai selamanya. Sama-samanya Tuhan. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga
Mazmur 46 nomor yang ke-10 hingga yang ke-11. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Shalom surfers, bersyukur kita bisa ketemu lagi di Jumat yang baik ini. Ya, teman-teman, di dalam sebuah buku yang berjudul The Organized Mind, di sana dikatakan bahwa sejatinya kita ini sudah menciptakan lebih banyak informasi 5 tahun terakhir. Dan ini katanya adalah jumlahnya terbanyak sepanjang sejarah manusia. Dan informasi ini tidak henti-hentinya akan terus kita terima dan akan semakin banyak dan terus bertambah. Nah, teman-teman, kita itu sedang hidup di era di mana kita ngalamin yang namanya information overload. Katanya kita jadi orang yang ketagihan dengan informasi yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya itu mendominasi otak kita, mendominasi seluruh pikiran kita. Handphone kita, Instagram, Twitter, TikTok, apapun itu, sosmed kita, itu terus membombardir kita, dan pada akhirnya kita sulit untuk menemukan waktu untuk kita bisa berdiam diri, untuk kita bisa merenung, apalagi berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kita berdoa sekedar rutinitas, ya itu menjadi sebuah kebiasaan. Teman-teman, di dalam Mazmur 46 yang tadi kita baca bersama, itu merupakan sebuah nyanyian iman dari bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel lagi ngalamin masa-masa yang sulit, di mana Yerusalem sedang diserang dan sedang dikepung oleh bangsa Asyur. Namun di bawah pimpinan Raja Hizkia, bangsa Israel yang biasanya kita kenal sebagai bangsa yang hobinya ngomel, hobinya ngedumel, nggak pernah berterima kasih sama Tuhan begitu ya. Di momen ini mereka diajak oleh Hizkia untuk ingat lagi. Coba ingat sejarah-sejarah kemenangan bangsa Israel yang sejatinya penuh dengan keajaiban. Bangsa Israel diajak untuk mengingat bagaimana Allah dengan keajaibannya telah berperang bagi mereka. Bukan bangsa Israel yang perang, tapi Allah yang perang buat mereka. Dari generasi ke generasi, Allah menyatakan pertolongannya dengan begitu setia. Contohnya teman-teman, Allah udah selamatin bangsa Israel dengan cara yang ajaib, misalkan lewat 10 tulah. Kemudian yang kedua, peristiwa yang mungkin kita ingat dari zaman sekolah minggu, Allah membelah Laut Merah, dan ini banyak orang yang bilang, itu secara penelitian bisa terjadi. Ya, itu di atas kertas mereka bilang seperti itu, tapi nyatanya gak pernah terjadi lagi. Ketika Allah gak menghendaki, maka itu gak akan bisa terjadi. Yang ketiga, misalkan ketika mereka dilepaskan dari pasukannya Firaun. Pasukan tentara Firaun itu dikenal sebagai pasukan yang pada zamannya mereka yang paling canggih. Mereka punya kereta, mereka punya kuda, mereka punya pedang. Sedangkan bangsa Israel, bangsa yang seperti apa? Kita tahu Israel adalah bangsa yang tidak berpedang. Israel adalah bangsa yang hanya segerombolan orang yang bawa anak, istri, dan juga termasuk yang mereka bawa bukan kuda, mereka bawanya kambing dan domba. Mereka gak punya persenjataan untuk mereka perang, tetapi mereka bisa diselamatkan dari kejaran pasukan Firaun yang jauh lebih canggih. Kemudian salah satu kisah juga yang banyak sekali di highlight di dalam Alkitab adalah ketika mereka bisa lepas dari kepungan atau serangan bangsa Filistin yang jumlahnya jauh lebih gede daripada mereka. Dan mungkin masih banyak lagi sebenarnya kesetiaan Allah atas umatnya. Kalau kita baca di seluruh Alkitab, begitu banyak sebenarnya kehidupan bangsa Israel itu dipimpin oleh keajaiban demi keajaiban, bukan karena mereka yang hebat. Kita tahu bangsa Israel bukan bangsa yang hebat, tetapi Allah yang hebat yang memimpin mereka. Nah, teman-teman, ada sebuah kalimat yang indah di dalam sebuah buku yang saya baca. Kalimat itu berkata demikian: One way to strengthen our faith is to recall God's past faithfulness, to remember the time He's been there for us or act in our behalf. Salah satu cara untuk kita bisa menguatkan iman kita adalah dengan mengingat kembali kesetiaan Allah di masa yang sudah berlalu. Kita mengingat bahwa Allah pernah ada bersama-sama dengan kita di kondisi sulit kita, dan bahkan Dia sudah bertindak demi nama kita. Teman-teman, hari ini kalau mungkin kita makin disibukkan dengan persiapan ujian atau mungkin masih ada tugas-tugas yang numpuk, dan kita mungkin ngerasa makin hari makin padat begitu ya. Dari pagi ke sore kalian harus sekolah online, kemudian nanti dari sore ke malam kalian harus persiapan buat ujian.
Nah, selain pikiran kalian dipenuhi dengan sekolah, ujian, dan tugas, ketika kalian pegang gadget kalian, maka dari sanalah segala berita, tren, informasi itu akan memenuhi pikiran kalian secara sadar ataupun gak sadar. Rasanya meskipun kita di rumah aja, otak kita rasanya makin penuh untuk memikirkan terlalu banyak hal. Gak sedikit di antara kita yang mungkin ngerasa stres, ngerasa tertekan. Nah, teman-teman, bahkan ada orang yang pernah ngomong sama saya, bilang begini, Ci, gue ngerasa gue stres, gue ngerasa gue tertekan, tapi gue nggak tahu alasannya apa gitu. Dia stres, tertekan, tapi dia nggak tahu alasannya apa. Nah, teman-teman, bisa jadi hidup kita sudah terlalu berisik, hidup kita sudah terlalu bising, teman-teman, dengan segala hal yang membobardir kita setiap hari. Nah, secara nggak sadar hal itu udah nimbulin stres. Mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama numpuk dan makin besar. Nah, ada juga yang mungkin ngerasa karena pandemi kalian harus sering di rumah aja, jadi akhirnya yang terjadi adalah banyak banget ngalamin konflik dengan keluarga. Ya kalau dulu kan bisa skip dengan setidaknya sekian jam di sekolah, nggak harus ketemu terus-terusan, tapi akhirnya ini dari pagi ke malam harus ketemu dan akhirnya banyak konflik, dan itu menimbulkan satu stres, menimbulkan satu tekanan. Nah, teman-teman, di minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan bahwa apapun yang sekarang menjadi badai yang sedang kita alami, problematika yang kita alami, Allah gak pernah tinggal diam. Ketika umat Allah ngerasa bahwa Allah ketika itu sudah meninggalkan mereka, perpindahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada satu masa kosong 400 tahun mereka gak dapat pimpinan Allah, dan di situ bangsa Israel mungkin sudah mati rasa. Di situ bangsa Israel sudah mungkin berpikir, ya Allah udah ninggalin saya. Tetapi sejatinya Allah gak ninggalin mereka. Allah sedang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Kelahiran Yesus menjadi sebuah pengharapan akan kemenangan yang sejati bagi setiap kita. Mari teman-teman, di hari yang baik ini Tuhan mengajak kita untuk sejenak meletakkan segala kesibukan kita. Berdiam dirilah sejenak di hadapan Tuhan. Sebentar aja tinggalin semua kesibukan kita, tinggalkan sosial media kita. Kalau mungkin kita mau hitung waktunya, teman-teman, sebenarnya kita masih punya, dalam sehari mungkin kita masih punya 20 jam mungkin untuk menghabiskan waktu itu dengan segala kesibukan kita. Tetapi di waktu yang baik ini Tuhan sedang mengundang setiap kita untuk kita, ayo cari tempat yang tenang, silent semua gadget kita, tinggalkan sejenak semua kesibukan kita, dan mari kita renungkan kira-kira, mungkin gak usah jauh-jauh gitu ya, tapi seminggu 2 minggu ke belakang, kira-kira apa sih kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, setiap berkatnya mungkin, atau bahkan setiap pimpinannya. Mari coba kita renungkan itu, kita pikirkan itu. Nah, kiranya Allah berkenan menghampiri kita di dalam waktu hening kita. And God says to you, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Selamat bersaat teduh dan nikmatilah perjumpaanmu dengan pribadi Allah. Tuhan Yesus memberkati.